Benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Dan secara geografis, benua Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Benua Asia merupakan benua yang terluas di dunia, yaitu dengan total 44.579.000 km persegi atau setara dengan 1/3 daratan yang ada di dunia. Dan tingkat kepadatan penduduk benua Asia juga merupakan yang tertinggi, yaitu 4.164.252.000 jiwa, serta benua Asia mendapat julukan sebagai benua kuning karena mayoritas penduduk benua Asia berasal dari suku Mongoloid. Untuk mengetahui kondisi di benua Asia, simak video berikut ini ya. 1. Wilayah dunia. Perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa benua Asia terdiri atas 6 wilayah, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Batas benua Asia adalah sebagai berikut. A. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik. B. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. C. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. D. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, Laut Tengah, dan Pegunungan Ural. Bentuk muka bumi benua Asia. Benua Asia memiliki bentang alam unik dan beragam, sehingga benua Asia kaya akan panorama yang mempesona. Bentuk muka bumi benua Asia adalah sebagai berikut: 1 gurun, 2 gunung dan pegunungan, 3 dataran tinggi, 4 dataran rendah dan sungai, 5 danau. Satu, gurun. Wilayah gurun banyak terdapat di wilayah Asia dan memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan wilayah gurun yang ada di benua lain. Berikut ini beberapa keunikan dari gurun-gurun yang berada di wilayah Asia. 1. Gurun Arab seluas 2.590.000 km persegi yang terletak di Asia Barat. Gurun Arab merupakan gurun paling berpasir di dunia. 2. Gurun Thar seluas 453.000 km persegi berada di perbatasan Asia Barat dan Asia Selatan. 3. Gurun Karakum seluas 350.000 km persegi terletak di perbatasan Asia Tengah dan Eropa Timur. 4. Gurun Kizikum seluas 258.000 km persegi di Asia Tengah. 5. Gurun Gobi seluas 1.255.000 km persegi dan Gurun Taklimakan seluas 272.000 km persegi di kawasan Asia Timur. Gurun Gobi merupakan gurun terdingin di dunia, suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Dua, gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan yang ada di kawasan Asia adalah suatu rangkaian jalur gunung api. Gunung dan pegunungan yang terkenal di Asia yaitu 1. Pegunungan Himalaya Karakoram di Nepal. 2. Pegunungan Hindu Kush di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. 3. Pegunungan Altai dan Kunlun di Cina. 4. Pegunungan Arakan Yoma di Asia Tenggara. 5. Pegunungan Bukit Barisan dan Pegunungan Jaya-Wijaya di Indonesia. 6. Pegunungan Sulaiman di Afghanistan. Dan 7. Pegunungan Ghat di India. Puncak tertinggi terdapat di Pegunungan Himalaya, yaitu Gunung Everest, yang merupakan puncak tertinggi di dunia. Tiga, dataran tinggi. Benua Asia juga memiliki banyak wilayah dataran tinggi, yaitu 1. Dataran tinggi Tibet di bagian barat daya Cina yang merupakan dataran tinggi terluas dan tertinggi. 2. Dataran tinggi Dekkan di India. 3. Dataran tinggi Anatoli di Turki atau Asia Barat. 4. Dataran tinggi Mongolia di Asia Tengah.
5. Dataran tinggi Afghanistan. 6. Dataran tinggi Siberia di bagian utara Asia. Empat. Dataran rendah dan sungai. Dataran rendah di benua Asia yaitu dataran rendah Pakistan Timur, dataran rendah di Asia Tenggara, dataran rendah Siberia Barat, dataran rendah di sebelah timur Laut Kaspia, dataran rendah di India Utara dan Bangladesh, dataran rendah Irak, serta dataran rendah Cina Timur. Dataran rendah tersebut pada umumnya dialiri sungai-sungai utama yaitu Sungai Obe di Siberia, Sungai Indus di Pakistan, Sungai Gangga dan Brahmaputra di India, Bangladesh, Sungai Tigris dan Eufrat di Irak, Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe di Cina, serta Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya di Asia Tenggara. Aliran Sungai Brahmaputra memiliki wilayah delta terluas. 5. Danau. Benua Asia memiliki banyak danau. Beberapa danau utama di kawasan Asia, yaitu Danau Laut Kaspia di perbatasan Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran, Asia Barat yang merupakan danau terluas di dunia, Danau Aral dan Danau Balkhash di Kazakhstan, Danau Baikal yang merupakan danau terdalam di dunia, dan Danau Chani di Siberia, Asia Utara, Danau Tonle Sap dan Danau Toba di Asia Tenggara, serta Danau Qinghai, Danau Lungtinghu, Danau Potangha, dan Danau Tal di Cina, Asia Timur. Yang ketiga, kondisi alam. Berdasarkan letak lintangnya, benua Asia dilalui garis khatulistiwa 0 derajat di bagian tenggara Indonesia dan garis balik utara pada lintang 23,1/2 derajat LB. Kondisi tersebut menyebabkan benua ini memiliki berbagai variasi iklim. Adapun batas-batas wilayah Asia Timur adalah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Siberia. 2. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. 4. Sebelah selatan berbatasan dengan India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Sungai besar yang menjadi sumber kehidupan di kawasan Asia Timur daratan adalah Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe yang berada di Cina. Puncak tertinggi adalah Gunung Gaseru 1 yang memiliki ketinggian 8.068 m dari permukaan air laut. Gurun tertinggi berada di Lembah Kaidan 2.600 mdpl, sedangkan gurun terendah berada di Lembah Tufan atau Turfan, yakni 150 mdpl. Gurun Gobi juga menjadi gurun terdingin di dunia. Beberapa iklim yang terdapat di wilayah ini adalah sebagai berikut. 1. Iklim subtropis, yakni iklim yang berciri adanya 4 musim. 4 musim tersebut adalah musim dingin, semi, panas, dan gugur. Sebagian besar terdapat di wilayah Asia Timur. Yang kedua, iklim sedang, yaitu iklim yang merupakan perpaduan antara iklim subtropis dengan iklim kutub. Terdapat di kawasan di sekitar Mongolia. 3. Iklim kontinental, yakni iklim yang berciri adanya pengaruh daratan yang kuat, terdapat di daerah sekitar Gurun Gobi atau di pedalaman benua. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Cina. 2. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India. 4. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Beberapa iklim fisis di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut. 1. Iklim laut, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Hal ini terjadi karena wilayah Asia Tenggara dikelilingi laut yang luas. Yang kedua, iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung tinggi. Yang ketiga, iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di
kawasan Asia Tenggara. Adapun batas-batas wilayah Asia Selatan secara geografis adalah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan pegunungan Himalaya. 2. Sebelah timur berbatasan dengan pegunungan Himalaya. 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Bengali. 4. Sebelah barat laut berbatasan dengan pegunungan Hindukush di Afghanistan dan Pakistan Utara. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan lempeng yang terus menyatu ke arah utara adalah munculnya pegunungan Himalaya atau Mount Everest yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia dan setiap tahunnya naik beberapa sentimeter. Iklim di wilayah ini adalah iklim subtropis yang dipengaruhi oleh luasnya lautan, deretan pegunungan, dan sistem angin musim. Wilayah ini memiliki curah hujan cukup tinggi. Temperatur tahunan di ekuator mencapai kurang lebih 20 Celcius, sedangkan curah hujan kurang lebih 2030 mm per tahun. Di daerah lintang utara, temperatur tahunan pada musim panas mencapai kurang lebih 27 Celcius dan pada musim dingin kurang lebih 10 Celcius, serta curah hujan mencapai kurang lebih 1270 mm per tahun. Adapun perbatasan wilayah Asia Barat adalah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Eropa, wilayah pegunungan Kaukasus besar. 2. Sebelah barat daya berbatasan dengan Afrika, wilayah tanah genting Suez. 3. Sebelah timur berbatasan dengan Asia Tengah dan Asia Selatan, wilayah gurun Des-e-Kafir dan Des-e-Lut di Iran. Wilayah Asia Barat terdiri atas padang rumput, rangeles, gurun, dan pegunungan. Sungai utama di wilayah ini adalah Sungai Tigris dan Efrat. Sungai tersebut berperan penting dalam kegiatan pertanian sebagai penyedia sumber air. Wilayah Asia Barat memiliki iklim gurun, yakni iklim yang bercirikan pada perubahan suhu yang selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah. Iklim yang ada pada wilayah Asia Barat adalah iklim subtropis dan tropis. Asia Tengah. Wilayah Asia Tengah merupakan wilayah yang sangat luas. Sungai utama wilayah ini adalah Sungai Amu Darya, Sir Darya, dan Harirut. Aliran utama air juga berasal dari Laut Aral dan Danau Balkas. Keduanya adalah bagian dari kolam Enosi besar di Asia Barat dan Tengah yang juga mencakup Laut Kaspia. Asia Tengah sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis. Wilayah Asia Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kazakhstan, Mongolia, Cina, Korea Utara, dan Jepang. 3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Bering. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Rusia, Eropa. Wilayah ini memiliki danau terdalam di dunia, bernama Danau Baikal, yang memiliki kedalaman kurang lebih 1637 meter, yang juga merupakan cadangan air tawar dunia, sekitar kurang lebih 20%. Wilayah ini memiliki kota terdingin di Asia, yaitu kota Oymyakon di Republik Sakha, Siberia. Potensi alam benua Asia. Potensi sumber daya alam benua Asia secara umum berada pada dua macam sektor, ini sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hal itu disebabkan oleh adanya lembah sungai besar yang subur dan terletak pada pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Pertanian. Daerah pertanian yang paling potensial di benua Asia adalah sebagai berikut. Asia Tenggara. Daerah memiliki potensial hasil pertanian di wilayah Asia Tenggara adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia. Asia Selatan, hasil padi wilayah ini berada di India, Bangladesh, dan Pakistan. Asia Tengah, wilayah ini memiliki hasil utama berupa gandum, kapas, dan buah-buahan. Asia Barat, sektor pertanian atau perkebunan utama yang dihasilkan wilayah ini berupa beras dan kopi. Tambangan. Hasil pertambangan yang paling banyak terdapat di benua Asia adalah minyak bumi. Daerah sumber minyak bumi benua Asia terdapat di bagian Asia Barat atau Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur.
Hasil penambangan sumber minyak bumi, mangan, dan fosfat terdapat di daerah semenanjung Sinai. Sementara itu, sektor pertambangan lainnya juga dapat ditemukan di berbagai wilayah benua Asia, misalnya biji besi, batu bara, mangan, titanium, dan bauksit terdapat di India. Batu bara, krom, biji besi, dan minyak bumi terdapat di Pakistan. Grafit dan batu mulia terdapat di Sri Lanka. Timah putih yang terdapat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nikel terdapat di Indonesia. Batu bara terdapat di Siberia, Jepang, dan Indonesia, serta biji besi yang terdapat di Cina, Jepang, Korea, dan India. Wilayah lain sebagai penghasil tambang adalah semenanjung Korea yang mengandung mineral seperti biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, seng, wolfram, dan grafit. Sebaran flora dan fauna di benua Asia. Mengingat letak benua Asia yang luas dengan iklim yang bervariasi, maka akan melahirkan beragam spesies jenis flora dan fauna di benua Asia. Kekayaan jenis flora dan fauna tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan dan menemukan khasiat dari beragam flora dan fauna yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Penduduk Asia terdiri atas beragam ras maupun etnik. Sebagian besar masyarakat di Asia bekerja di bidang pertanian, karena hampir setiap negara mendapatkan sektor pertanian sebagai pemasok devisa negara. Beberapa negara di Asia yang tergolong maju adalah Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Bangsa-bangsa Asia adalah bangsa yang masih menjunjung adat ketimuran yang diwariskan para nenek moyang mereka. Pemahaman tersebut diaplikasikan dan tergabung dalam budaya dan makna hidup sehari-hari. Dari segi pendidikan, penduduk negara-negara maju di benua Asia seperti Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang tinggi, diiringi tingkat perekonomian negara yang terus membaik. Nah, itulah video penjelasan tentang kondisi alam benua Asia. Semoga video kami dapat bermanfaat. Thank you for watching.